Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Scorpio ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2020. Jadi reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai, oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 7 cawan, terus King of Wands, 6 pedang, Knight of Swords, Ace of Wands, 3 cawan, Knight of Wands, Knight of Cups, Ace of Swords, dan The Hermit. Oke, terus tema kalian untuk bulan Agustus 2020 nanti adalah kartu The Emperor. Ya, beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aries di sini. Oke, terus selain itu dengan kartu The Emperor ini merupakan energi kamu sendiri ya. Jadi artinya kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi artinya beberapa dari kalian di sepanjang bulan Agustus nanti mungkin lagi ingin mengendalikan sesuatu hal, mengendalikan sebuah hubungan, mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaan, tidak ingin terburu-buru ketika mengerjakan sesuatu ya. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk mengendalikan perasaan kamu, mengendalikan emosi kamu ya. Beberapa dari kamu perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman dengan seseorang ya. Dengan kartu The Emperor sebagai tema utama, di sepanjang bulan Agustus kalian lagi ingin mengendalikan sesuatu hal, mengendalikan hubungan, misalnya mungkin lagi ingin mengendalikan hubungan asmara di antara kalian berdua menuju kondisi yang lebih baik. Misalnya bagi yang lain mungkin lagi ingin mengendalikan sebuah masalah yang sedang terjadi ya akhir-akhir ini ke arah yang lebih positif lagi. Jadi apapun yang ingin kamu kendalikan perlu untuk lebih percaya diri ya ketika ingin mewujudkan sebuah tujuan kalian masing-masing di sini. Oke, terus di bawahnya ada kartu King of Cups. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer. Terus selain itu dengan kartu ini kalian perlu untuk menggunakan feeling dan intuisi terlebih dahulu ketika ingin mewujudkan sesuatu hal. Soalnya dengan kartu di Emperor tadi, kalian lagi berusaha keras untuk mengendalikan sebuah masalah, mengendalikan situasi dalam hidup kamu ke arah yang lebih baik lagi. Perlu untuk menggunakan feeling dan intuisi ya ketika ingin mengambil sebuah keputusan penting. Terus bagi yang lain dengan kartu King of Cups, mungkin perasaan kalian cukup tenang di hadapan orang lain, tenang dalam menghadapi sebuah masalah, tenang dalam mencari solusi dan sebagainya. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat tenang perasaannya. Jadi apapun yang kamu alami, di sini kalian akan belajar untuk lebih tenang ya di sepanjang bulan Agustus. Perlu pengendalian diri dengan kartu di Emperor ya. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk mengendalikan emosi dan perasaan kalian. Terus di bawahnya ada kartu 3 koin dan kartu 5 pedang. Beberapa dari kalian mungkin akhir-akhir ini telah mengalami sebuah kesulitan kecil ya, sebuah rintangan. Misalnya mungkin pernah mengalami konflik, kesalahpahaman dengan seseorang. Bagi yang lain mungkin lagi mengalami sebuah kesulitan ketika ingin mencapai sebuah tujuan ya. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah rintangan ya. Ada sebuah kesulitan kecil yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu 3 koin ini kalian lagi berusaha keras untuk membangun sesuatu hal dalam hidup kamu secara perlahan-lahan. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang pernah runtuh akhir-akhir ini ya. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk membangun fondasi kamu. Akan tetapi dengan kartu 5 pedang tadi ada sebuah kesulitan yang telah kamu alami belakangan ini ketika ingin membangun sesuatu hal ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar ya. Sehingga dengan kartu di Emperor sebagai tema utama di sepanjang bulan Agustus perlu pengendalian diri. Perlu untuk lebih memahami diri kamu sendiri ya. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk mau mengendalikan apapun yang terjadi dalam hidup kamu ke arah yang lebih baik lagi ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 7 cawan dan kartu King of Wands. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Terus selain itu dengan kartu 7 cawan, Seven of Cups ya, di minggu pertama kalian sepertinya akan menghadapi sebuah ilusi. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, belum tentu sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, ataupun yang sedang menjalankan usaha, ya sama juga begitu bagi kalian yang sedang couple misalnya ya, perlu untuk berhati-hati di sini. Di sini kalian akan menghadapi sebuah ilusi. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar belum tentu sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Perlu untuk berhati-hati. Silakan kalian teliti dulu dengan detail dan mendalam. Jangan terburu-buru ketika ingin melakukan sebuah tindakan ataupun keputusan penting.
Ya, di sini perasaan kamu cukup bingung sekali di minggu pertama. Ya, bingung bertindak, bingung dalam mengambil keputusan. Ya, jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat ya di minggu pertama. Dan dengan kartu King of Wands, di minggu pertama ada sebuah ambisi besar yang ingin kalian wujudkan di sini. Dengan kartu ini kalian cukup kreatif. Kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari solusi, ya. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat kreatif dan ambisius. Kreatif ketika ingin mewujudkan sebuah tujuan. Dan dengan kartu 7 cawan tadi, di minggu pertama ada sebuah opsi dan pilihan baru yang akan kamu alami ya mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin pilihan baru dalam pekerjaan, pilihan baru dalam hubungan asmara. Dan jangan lupa dengan kartu King of Cups ada sebuah ambisi besar yang akan kamu miliki di minggu pertama. Dan dengan kartu The Emperor sebagai utama ada sebuah pengendalian diri yang akan kamu lakukan. Di sini kalian berusaha keras untuk mengendalikan situasi kalian ke arah yang lebih baik ya, dikarenakan memang ada sebuah ambisi besar yang ingin kamu wujudkan. Ya, di sini kalian perlu untuk mengendalikan diri ya. Jangan terburu-buru intinya ketika ingin mewujudkan apa yang menjadi tujuan kamu di minggu pertama ya. Terus ada foundation, ada kartu 6 pedang. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk meninggalkan masa lalu. Misalnya mungkin lagi ingin move on dari seseorang, move on dari sebuah masalah ke arah yang lebih baik lagi. Di sini kalian telah belajar melepaskan masa lalu ya selama ini. Oke. Terus at the recent past ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya di sepanjang bulan Juli kemarin beberapa dari kamu mungkin cenderung tergesa-gesa ketika ingin melakukan sesuatu hal, terburu-buru ketika ingin menarik sebuah kesimpulan. Apapun yang kamu lakukan sepertinya kalian cukup terburu-buru ya, terlalu cepat dalam bertindak, terlalu cepat dalam mengambil keputusan mengenai sesuatu hal ya. Ini sudah kalian alami di sepanjang bulan Juli kemarin. Oke. Terus di sebatas ada kartu Ace of Wands. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah semangat baru lagi. Semangat baru untuk melangkah maju ke depan. Ya, di sini kalian akan mendapatkan sebuah inspirasi baru yang cukup kreatif. Jadi pikiran kamu akan kembali kreatif di sini, kreatif dalam mencari solusi dan sebagainya. Ya, ini akan cukup menarik sekali ya. Ada sebuah kesempatan baru juga mungkin akan terjadi. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu 3 cawan, Three of Cups. Ya, jadi artinya di minggu kedua kalian lagi ingin bersosialisasi dengan seseorang, dengan orang-orang yang paling dekat, dengan teman, dengan keluarga, ya. Bagi yang lain mungkin, bagi yang lagi couple mungkin lagi ingin menghabiskan waktu bersama dengan pasangan masing-masing, ya. Jadi di sini kalian lagi ingin bersosialisasi ceritanya di minggu kedua, bersenang-senang, ya, bersantai-santai dengan teman dan sebagainya. Ya, terus bagi yang lain mungkin ada sebuah keberhasilan baru yang akan kamu dapatkan di minggu kedua. Di sini kalian akan merayakan apa yang kamu dapatkan dengan orang paling dekat. Ya, di sini perasaan kamu cukup senang sekali di minggu kedua. Oke, terus energi kalian di minggu ketiga adalah kartu Knight of Wands. Jadi artinya di minggu ketiga kalian akan kembali kreatif di sini, cukup antusias, memiliki energi lebih untuk melakukan sesuatu hal. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan di sini kalian akan kembali kreatif. Pikirannya, ya, daya imajinasi kamu cukup tinggi di sini di minggu ketiga, sangat kreatif sekali, cukup ambisius juga di minggu ketiga ketika ingin mencapai tujuan kamu, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu lagi ingin mendekati seseorang. Ya, jadi mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga. Lagi ingin mendekati seseorang, misalnya mungkin lagi ingin berbaikan, meminta maaf, ya, menyampaikan sebuah informasi, berita kepada seseorang dan sebagainya. Ya, ini akan terjadi di minggu ketiga. Terus di sebelah sini ada kartu Ace of Swords. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kalian lagi menantikan sebuah kejelasan yang baru, fakta, ya, sebuah kebenaran yang baru dari orang lain. Di sini kalian lagi menantikan sebuah kejelasan dari seseorang, dari pasangan, dari orang yang kamu sukai, dari teman, ya, kejelasan mengenai pekerjaan dan sebagainya. Soalnya dengan kartu Knight of Wands tadi kalian ceritanya lagi ingin bergerak dengan cepat. Cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Kalian ceritanya lagi ingin cepat-cepat mewujudkan sesuatu hal di minggu ketiga. Sehingga dengan kartu Ace of Swords ada sebuah kejelasan yang sedang kalian nantikan ceritanya, ya, di minggu ketiga. Oke? Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu The Hermit. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Virgo di sini.
Terus selain itu dengan kartu The Hermit, di minggu keempat mungkin beberapa dari kalian lagi ingin mempelajari sesuatu hal kembali ya. Misalnya mungkin lagi ingin mempelajari sebuah pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, mempelajari karakter seseorang ketika kamu ingin PDKT misalnya ya. Jadi soalnya kartu ini melambangkan proses pembelajaran. Ada suatu hal yang ingin kalian pelajari ulang ya di minggu keempat. Terus bagian lain dengan kartu The Hermit, di sini kalian akan meluangkan waktu sendirian untuk melakukan sebuah analisa ulang kembali ya mengenai apa yang terjadi dalam hidup kamu. Dengan kartu ini kalian lagi ingin mencari sebuah solusi kembali. Jadi perlu untuk menggunakan feeling dan intuisi ya ketika ingin menarik sebuah kesimpulan di minggu keempat. Oke? Jadi intinya dengan kartu The Emperor sebagai tema utama di sepanjang bulan Agustus nanti ya, di sini kalian lagi ingin mengendalikan sebuah situasi dalam hidup kamu ke arah yang lebih baik lagi. Perlu untuk lebih bersabar ya, karena segala sesuatu butuh waktu dan proses ya. Jadi intinya perlu untuk selalu tenang ya, selalu berpikiran positif dan jangan putus asa. Oke? Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.